untuk membawa bisnis kita ke kancah nasional, setidaknya kita mulai dari pemilihan nama atau brand yang kita gunakan. Brand yang kita gunakan setidaknya merepresentasikan produk yang kita jual. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Jelas di suaraku? Jelas sekali. Ngos-ngosannya juga jelas. Iya. Iya. Ya, nah, saya panggil Ibu Linda, Mbak Linda atau apa ini? Terserah kita mau panggil kakak, Okay. adek, Fang Haji, Fang Haji, Jeng Linda. Jeng Linda. Dan banyak kali namanya tuh. Banyak. Nah, biasanya dipanggil apa pada umumnya tuh? Kalau orang-orang pada umumnya yang kenal saya di sosial media biasa panggil dengan panggilan Jeng Linda. Jeng Linda. Oke, saya panggil Jengnya saja Biar ya. lebih akrab. Lebih akrab ya. Baik, Jeng Linda. Bagaimana perjalanannya sampai di sini, Jeng Linda? Aman? Cuaca aman? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah ya. Jauh sekali dari BTN 1 ke Iya. Banyak sekali tikungan yang dilewati. Iya, kelihatan dari mukanya, ekspresinya ya. Baik, terima kasih ya atas kunjungannya di sama-sama tempat kami ini di Becak ya, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kaleidoskop. Tentu Jeng Linda pernah melihatkan di channelnya kami Becak. Pernah, tapi sebenarnya di luar ekspektasi. Yang harapanku saya kata, yang namanya podcast Becak itu, yang ada di pikiranku kita lagi ngobrol-ngobrol sambil naik becak. Jadi gitu. kita sebagai daengnya, saya sebagai penumpangnya. Kita bertanya ketika ada tanjakan. Nah, di situ dilihat kita poso-poso bertanya. Tapi biar seperti kurang itu. Seru, Di. Kalau kita yang kuangkut, jadi penumpangku saya tidak tahu sebelum menanjak sudah poso. Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih Jeng. Ya, sepanggil Jeng ini seperti orang Jawa ya. Jeng ya. Iya. Ya, Jengnya Jeng Linda. Oke, teman-teman di luar sana penasaran. Apa yang menyebabkan Jeng Linda melakukan suatu usaha yang notabene-nya ini pendidikannya seorang bidan? Ya. Jadi, jawab nih. Iya, langsung dijawab. Sekarang, Di. Iya. Jadi, Kesang itu berawal dari dapur yang ada di rumah kontrakan yang saya huni sampai saat ini. Berawal dari keresahan dari seorang ibu dengan 2 orang anak, yang pada saat itu masih punya 2 orang anak, yang memiliki keresahan ingin tetap produktif, tapi dengan tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang ibu di rumah. Iya. Nah, disitulah muncul ide bahwa untuk menjadi ibu yang produktif itu ndak harus di keluar rumah. Bisa dimulai dari dapur pribadi yang kita punya. Nah, dari situ saya melihat ada peluang besar di sosial media yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana kita untuk melakukan promosi sekalipun kita dari rumah. Dari situ saya mulai terjun di dunia kuliner dan awalnya itu belum fokus di olahan pisang. Dan belum pakai nama Kesang. Di tahun 2016 itu saya mulai terjun di dunia kuliner dengan nama Balu-Balu Bala. Balu-Balu Bala. Pada saat itu. Apa artinya Balu-Balu Bala? Kebetulan saya aslinya orang Kajang, yang notabene bahasanya dia bahasa Konjo. Saya bikin Facebook sendiri yang khusus untuk jualan. Jadi saya pisahkan memang antara Facebook pribadi dengan Facebook jualan. Pada saat itu karena saya jualannya dari rumah, makanya saya gunakan nama Balu-Balu Bala. Kalau bahasa Indonesianya itu iya, bisa dibilang seperti itu, tapi yang saya mengartikan kalau Balu-Balu Bala itu ya jual dari rumah. Bukan jual rumah ya? Bukan jual rumah. Karena kalau bilang kalau pakai nama Balu-Balu Ribala terlalu panjang. Jadi saya pakai nama Balu-Balu Bala. Terus sejarahnya kenapa bisa sampai mengubah nama gitu? Itu mengubah nama setelah 3 tahun menggunakan nama Facebook
untuk jualan dengan nama Balu-Balu Bala. Akhirnya saya melakukan rebranding di di akhir tahun 2021. 2019 saya fokus di olahan pisang. Terus di 2021 saya melakukan rebranding setelah saya masuk di salah satu komunitas wirausaha terbesar yang ada di Indonesia, yang biasa kita sebut dengan nama TDA, dan di Bulukumba ada cabangnya namanya TDA Bulukumba. Saya bergabung di situ. Di TDA saya banyak belajar bahwa ternyata untuk menjadi seorang pebisnis itu harus dimulai dari pemilihan nama atau brand yang kita gunakan. Pada saat itu saya ikut kelas, saya ikut workshop masalah branding. Dengan pedenya saya bawa produk dengan kemasan sendiri, brand sendiri Balu-Balu Bala. Saya suguhkan ke pematerinya. Terus saya bertanya ke pemateri, Om, boleh tanya, kalau dilihat dari kemasannya yang ada di depan tak, bisa kita tebak ini isinya apa? Dia lihat, kalau saya lihat boxnya seperti ini kayaknya bolu. Langsung nggak geleng-geleng. Dengan pedeku bertanya lagi, kalau kita lihat lagi dari logonya, kira-kira ini produknya apa? Terus dia bilang begini, kalau dari boxnya saya lihat sepertinya isinya bolu, tapi kalau dari logonya sepertinya ini logo yang biasa digunakan oleh agensi jual beli rumah. Kenapa Ki bilang begitu? Dan namanya saja Balu-Balu Bala. Langsung Kak stuck, kayak Kak ditampar kiri kanan. Seperti itu. Tapi itu yang membuat Jeng Linda injak gas. Betul. Itu menjadikan Jeng Linda termotivasi. Betul. Dan apakah itu salah satu langkah membuat nama brandnya berubah? Betul. Jadi ada satu kalimat yang paling saya ingat dari pemateri kemarin, dari teman TDA Makassar. Beliau bilang bahwa untuk membawa bisnis kita ke kancah nasional, setidaknya kita mulai dari pemilihan nama atau brand yang kita gunakan. Brand yang kita gunakan setidaknya merepresentasikan produk yang kita jual. Jadi ketika brand tak Balu-Balu Bala, otomatis orang berpikir bahwa kita jual beli rumah. Jual beli rumah, iya. Kalau mau Ki orang sebelum nabuka Ki kemasannya produk tak, dia sudah tahu apa isinya. Di situ dilihat dari brandnya. Jadi untuk memilih brand itu ndak asal-asal juga. Bagaimana Ki produk tak mau diterima di kancah nasional sementara brand yang kita gunakan itu tidak ada nilai komersilnya. Benar. Seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, wow, ternyata tugas berat. Jadi ide muncul itu sampai dikasih nama Kesang. Nah, kenapa Kesang? Kenapa dari Balu-Balu Bala bisa rebranding menjadi Kesang? Itu juga panjang, dari ada 2 bulan berpikir nama apa yang bagus, sharing ke teman-teman TDA lainnya, sharing dengan suami. Akhirnya ketemu Kesang. Karena kenapa? Setelah belajar di TDA Kak, banyak hal yang saya pelajari mengenai bisnis, bahwa ternyata untuk menjadi seorang pebisnis itu bukan lagi menyangkut masalah saya dan keluarga saya, tapi bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Terus kenapa saya pilih brand dengan nama Kesang? Karena ini ada filosofinya. Kalau Kesang ini sendiri terdiri dari 2 suku kata, K dan Sang. Dalam bahasa Inggris K itu artinya kunci. Sang itu akhiran dari kata pisang. Terus K juga adalah awalan dari nama ketiga anak saya. Ada Keiza, Keila, dan Keira. Jadi anaknya semua kunci ya? Ya, dikunci. Setidaknya karena awalnya saya terjun di dunia bisnis, di dunia kuliner itu memang tujuannya untuk membantu suami supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak ambil nama depan dari anak saya juga. Saya berharap semoga dengan brand Kesang ini saya bisa menjadi kunci kebahagiaan dari anak-anak saya, dan saya juga bisa menjadi dengan jualan olahan pisang ini bisa menjadi kunci saya untuk bermanfaat untuk orang banyak. Oke, Jeng Ling. Iya, menarik sekali ceritanya. Iya. Semangat sekali.
Aduh, luar biasa semangatnya. Semangat. Pokoknya semangat. Semangat. Ya. Jadi ibu-ibu ndak harus di semangatnya di kasur, di dapur dan Tapi di sumur. saya penasaran tadi. Iya, penasaran kenapa? Penasarannya itu kenapa seorang Jeng Linda tidak kelutin background pendidikannya? Itu. Iya, sebenarnya berat kalau cerita masalah itu, Kak, karena jangan lihat badannya. on kamera sana tidak. Oke. Iya. Sebenarnya berat kalau bahas soal itu karena memang satu sisi itu menjadi salah satu harapan terbesar dari orang tua sendiri. Benar. Orang tua sangat berharap ketika mereka menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, mereka berharap anaknya bisa berhasil, apalagi kita yang orang di kampung itu pinaliaki orang di kampung kalau pakai baju dinas. Benar. Bahkan ada satu kata-kata dari orang tuaku, Kak, yang paling ku ingat, yang jadi motivasiku juga ketika bilang nih begini. Karena ketika gabung, Kak, di TDA, sering Kak ikut workshop, seminar dan sebagainya, kelas mentoring bisnis. Orang tuaku selalu bilang begini. Bahasa konjonya dia bilang, apa toko sangi lampan wale pertemuan di hotel napa balu lo kajako. Artinya itu apa? Apa tong selalu ngambil kau pergi pertemuan di hotel, nah penjual pisang jako. Seharusnya orang tua bangga ya. Seperti itu, karena notabene juga ada saudara yang di dunia kesehatan dan PNS sekarang, itu yang menjadi pembanding. Itu yang menjadi pembanding, dan orang-orang di kampung juga pikirannya terlalu pendek, sampai akhirnya kemarin ketika dapat kesempatan untuk jadi seorang pemateri petani-petani milenial yang ada di daerah-daerah, saya pilih memang kasih Kak Kajang. Dan alhamdulillah dapat tempat di Kajang. Yang menjadi pesertanya itu adalah leting-letingku waktu SD sama SMP. Dan keluargaku, tetanggaku termasuk. Mereka berpikir nih, Pak Balu lu kelas so, no iya paling lah ngajar aki. Iya. Langsung ku bilang jangan salah Pak Balu lo, kami katanya sambaran Pak Balu lo kan ini. Sudah muncul kesombongannya Jeng Linda. Tapi enggak tahu di depannya aku kasih begitu dong, balik belakang dulu. Iya. Maksudnya saya di sini ada kepuasan tersendiri. Betul. Ya. Maksudnya saya begini, Kak. Saya ada di sini mau merubah mindset dari orang-orang di luar sana bahwa penjual pisang itu taunya cuma di depan kompor, berhadapan dengan pisang, tangannya bergetar. Tapi ini penjual pisang yang sekarang yang ada di depan itu beda dari yang lain. Nah, pertanyaannya pisang apa dulu kan itu. Oh, sayang. Itu yang harus kita tahu. Pisang apa dulu? Iya. Nah, kembali lagi Kaisang di dalam prosesnya ini ada tidak kendala yang berarti yang susah terlupakan sampai titik ini? Ada banget. Jadi dulu waktu balik lagi Kak, saya ceritakan kalau Kaisang ini tempatnya kan masih di rumah. Iya. Terus posisinya rumah ini ada di pinggiran sawah. Pokoknya kalau masuk di BTN 1 belok kiri belok kanan dapat ke sawah paling ujung itu Kaisang. Banyak sekali belok-beloknya. Banyak beloknya. Nah, aksesnya susah. Seperti itu mungkin ya sampai hari ini. Iya, banyak belok-beloknya tapi nggak dapat tonji. Ada tonji, ada tonji jalannya. Iya. Nah, dengan kondisi outlet yang seperti itu, otomatis kita butuh sekali jasa kurir untuk mengantar, karena jarang ada orang yang tahu kalau ada jualan di situ. Tapi sebelum lanjut ini, teman-teman di luar sana penasaran. Tadi cerita pisang kita terus. Nah, kita mau tahu dong di Kaisang ini yang kita lihat ini, pelan-pelan Ki. Yang seperti ini, kemasannya cantik sekali, sama dengan yang punya. Ya, seperti itu. Nah, setidaknya, ya, teman-teman di luar sana, apa sih isinya, seperti apa sih kemasannya gitu. Ini kemasan sudah kita lihat, cantik sekali, menarik sekali. Iya. Inilah olahan isinya semua bahan dasar dari pisang. Nah, boleh dong tahu pisang apa saja yang dipakai? Apa semua jenis pisang? Tidak. Kalau di Kaisang kita pakai 2 jenis pisang. Ya. Pisang kepok atau biasa dibilang pisang manurung, juga pisang raja. Pisang raja. Iya. Terus
ngambil bahan dasarnya dari mana? Dari petani-petani yang ada di Bulukumba. Nah, Kebetulan ada langganan juga. Oh, jadi dibawakan sekarang ya? Apanya? Pisangnya langsung dibawa ke rumah atau Jeng Linda yang? Biasanya kalau ambil per minggu diantarkan, tapi kalau per hari anak-anak yang ambil ke tempatnya. Kalau dari awal, sisir per sisir, nah sekarang kira-kira produksinya sudah berapa tandang per hari? Kalau awalnya itu 10 sisir masih Kurang? enggak, maksudnya 10 sisir itu bisa dihabiskan dalam waktu 2 hari. Alhamdulillah sekarang sudah tembus di 50 sampai 70 sisir. Alhamdulillah ya. Berarti Jeng Linda tidak sendiri dong? Iya, sudah tidak ada sendiri. pekerja? Sudah. Sekarang di Kesang kita ada 6 orang. 6 orang ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi orang-orang itu apakah orang sudah profesional lalu Jeng Linda ambil, langsung kerja atau kembali di training? Di training. Iya, di training. Yang training itu Jeng Linda sendiri? Iya, saya. Oh iya ya, harus satu visi ya. Iya. Karena kalau tidak satu visi, bisa saja pisangnya ini lain rasanya ya. Betul. Nah, di training. ini di Kesang ini ada berapa produk nih? Semua bahan dasar dari pisang, tetapi ada mungkin beda-beda olahan ya. Betul. Kalau yang kakak pegang sekarang itu kebab pisang. Kebab ya. Ini yang menjadi best seller sekarang. Oh, best seller ya. Iya, andalan dan anak. Andalan dan anak harus dicoba ya. Ini nih ya. Nah, iya. Terus ada lagi nih? Ada pisang nugget. Yang ini sepertinya. Kalau itu kayaknya pisang goreng topping. Nah, ini juga tercipta karena keresahannya ibu-ibu yang awalnya ini sebenarnya tidak ada, Kak. Tapi karena ibu-ibu tuh yang usia 45 tahun ke atas itu sudah tidak suka yang manis-manis, akhirnya muncul ini. Yang seperti itu ya. Cuma pakai gula palem toppingnya. Oh, seperti itu. Tapi bukan hanya ini ya. Iya, ada pisang hijau, ada pisang balanda, ada pisang goreng. Nah, Jeng Linda, teman-teman di luar sana tahu ada Keisang. Nah, pelemparannya ini seperti apa? Maksudnya pemasarannya apakah pesan langsung atau ada IG atau apa? Ada Instagram, ada WA juga, ada Facebook juga. Di IG-nya, di Facebook-nya apa namanya? Kesang. Keisang ya? Di Facebook Kesang, terus di Instagram K_sang. Jadi kalau mau pesan? Bisa Kesang? langsung DM di Facebooknya Kesang, di IG-nya Kesang sama di Facebooknya Kesang juga. Ada WA-nya. Nah, satu lagi, spire-nya ini berapa hari? Sebenarnya untuk kebab pisang itu nanti ada pesanan baru dibuat? Iya, kita make by order. Oh gitu, oke. Terima kasih. Jadi teman-teman sudah jelas kalau mau dapatkan dan mau menikmati bagaimana selera dan rasa yang diciptakan oleh Keisang ini, silahkan di order di IG, di Facebook dengan nama Keisang. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa minum dulu biar tenggorokan kita fresh. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut tadi bahwa jenis pisang yang digunakan ada 2 jenis pisang ya. Terus siapa saja yang terlibat di dalam menjalankan usahanya? Yang pertama ada saya, ada suami, terus ada 4 tim juga di bagian produksi. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga dekatnya Jeng Linda? Sebenarnya kalau keluarga sendiri awalnya tidak mendukung, tidak mendukung saya terjun di bisnis ini. Tapi karena ada pembanding yang mereka lihat ya. Ah. Tapi makin kesini mungkin ada hasil yang bisa mereka lihat sampai akhirnya mereka ternyata menghasilkan juga. Seperti itu. Kenapa Jeng Linda sampai kekeh terus melangkah, tidak mendengarkan petua dari orang tua? Dalam artian keluarga bahwa, aduh apa sih itu tadi yang disampaikan penjual pisang. Tapi Jeng Linda ini tetap melangkah gitu. Apa yang mendorong itu semua? Pertama yang ada di pikiranku, Kak, bahwa untuk membahagiakan orang tua itu tidak harus menjadi
seperti apa yang mereka mau. Bisa saja anaknya punya jalan sendiri. Anaknya itu positif ya? Iya, selagi itu positif. Anaknya cuma butuh didoakan, didukung. Insya Allah kalau dukungan dari keluarga ada, sekalipun cuma penjual pisang, insya Allah bisa. Pernah nggak diremehkan? Pernah, sering. Seperti Sering. apa itu? Kayak kan di awal-awal yang memulai usaha jualan olahan pisang ini, masih saya yang sendiri ke pasar. Iya. Kadang biasa bonceng pisang di depan, ada di belakang juga. Terus antar sendiri juga. Banyak orang-orang yang sering bidan bede, berpabalulo kaji. Seperti itu. Iya. Saya juga sedikit kaget ketika melihat, wow, ini ibu ini luar biasa. Mereka banting setir, melakukan suatu keputusan yang luar biasa, yang positif, yang bisa dijadikan contoh oleh orang-orang di luar sana. Iya. Iya. Nah itu tadi saya tanyakan bahwa apa yang membuat kekeh, apa yang membuat Jeng Linda ini injak gas, apapun bahasamu di luar sana, saya tetap melangkah gitu. Iya. Karena strong waiku, Kak. Kenapa saya masih injaga sampai di titik sekarang? Saya ingat sekali awal saya memulai usaha pisang ini. Saya memulai dengan uang Rp50.000, itu pun hasil pinjam dari mertua. Kenapa saya fokus di olahan pisang? Karena saya pikir kalau pisang tidak membutuhkan modal yang besar. Dengan uang Rp50.000 dibelikan pisang, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Terus diolah, ada keuntungan disimpan, dibelikan lagi, modalnya dibelikan lagi. Kesang itu tidak pernah gunakan uang mak detok. Maksudnya di awal kita tidak pakai uang mak detok. Ya? Iya. Jadi itu terus diputar sampai akhirnya alhamdulillah bisa ada di titik sekarang. Karena itu saya berpikir bahwa untuk memulai suatu usaha tidak perlu jadi modal besar. Dengan modal seperti itu sedih nggak awalnya? Mulai dari apa yang kita punya. Sedih nggak? Pernah ada rasa sedih nggak, Jeng Lin? Oh, sedih banget. Sedih banget. Sekali. Sesedih apa sih? Sedih. Nah, banyak naik turunnya juga. Naik turunnya itu seperti apa? Di awal-awal mulai merekrut tim di bagian produksi, karena memang masih belum punya ilmunya, asal rekrut. Ketemu sama orang yang kurang tepat, 1 bulan masuk di saya, setelah itu keluar, karena memang pada dasarnya saat itu mindset kita yang masih sebagai seorang penjual, keluar dari balu-balu bala, akhirnya jualan pisang juga, semua resep, tempat beli bahan, sudah ditahu semua, buka usaha sendiri, jual menu yang sama dengan balu-balu bala. Boleh dikata dia mengcopy paste. Iya, dengan di bawah harga, dan semua customer yang ada di Facebook di inbox semua. Bagaimana perasaan Jeng Linda pada saat itu? Pada saat itu hancur, sedih, emosi, kesal. Tapi makin kesini setelah belajar banyak, saya kembali berpikir bahwa biar itu menjadi ladang pahala buat saya. Luar biasa. Bagaimana saya tidak ketika niatku membuat sebuah usaha itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu salah satu manfaatnya yang bisa saya berikan. Tapi kalau dilihat dari passionnya Jeng Linda ini, happy. Iya. Tahu ini alurnya. Pertanyaan tak. Iya, happy sekali, serius. Iya. Mukanya berseri-seri menampakkan bahwa Jeng Linda ini mengeluarkan aura-aura positif. Alhamdulillah. Tapi mengeluarkan juga air mata ya. Nggak bisa kan? Iya, ketawa-ketawa sama Kede. Iya, kelihatan sekali dari tembusan kacamatanya bahwa kalau mengingat perjalanan ya, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita tarik ke belakang, saya yakin ruangan ini nanti hanyut dengan air mata. Ya silakan, keluarkan saja air matanya dulu, enggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Tolong dong tisunya. Ya. Aku bilang memang gitu. Ya. Begitulah rasanya ketika kita beranjak istilahnya naik kelas, itu perlu ada ujian. Tidak ada hari ini yang bisa naik kelas tanpa mengikuti ujian. Betul. Ya. Ya, bisa ditarik nafasnya kembali biar plong. Ya, lega. Ya. Baik, Jeng Linda, kembali lagi. Setelah viralnya keisang dengan bahan dasar pisang yang mampu menyulap berbagai rasa. Ya. Kalau boleh tahu, ada bocoran omset dari 50.000 tadi sampai titik ini sudah mencapai angka berapa? Harus banget. Iya, artinya peningkatannya seperti apa? Dari 50.000 itu bisa berapa kali, Di? Artinya dua. Secara signifikan Iya. Terus naik ya. Betul. Ya. Dan selera yang dipasarkan keisang ini nyampe di lidah para konsumen. Iya. Iya. Pernah nggak ada komplain? Oh, sering. Karena Biasa. komplainnya seperti apa? Paling sering biasa karena salah topping. Salah topping ya. Iya. Terus marah nggak sama karyawannya? Tidak. Tidak ya. Cuma dalam hati ya. Tidak, karena kalau ada komplain, Kak, pasti di breakdown lagi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Karena memang SOP-nya Keisang itu ketika ada komplain yang betul-betul sudah tidak bisa ditolerir dan itu kesalahannya dari karyawan, mau tidak mau ya harus digantikan. Tapi kalau misalnya komplainnya karena miskomunikasi dari customernya itu sendiri, paling dijawab dengan minta maaf, Ya, terus itu dijelaskan. Harus legowo ya. Iya. Seperti itu. Iya. Saya yakin Jeng Linda tidak akan pernah memarahi dengan karyawannya. Saya yakin karyawannya Jeng Linda baik-baik, apalagi Jeng Linda ini, ya dilihat dari face-nya tadi saya sampaikan bahwa smart, happy, ya membawa aura-aura positif. Nah, nextnya kira-kira harapan-harapan kita, ada pesan tidak terhadap teman-teman di luar sana yang mau juga melangkah melakukan suatu usaha, tetapi terkendala sesuatu hal? Ada enggak tips yang bisa dibagikan? Jadi lagi-lagi saya berpesan untuk teman-teman yang ada di luaran sana bahwa untuk menjadi seorang ibu yang produktif itu tidak harus kita keluar dari rumah. Bisa dimulai dari rumah dan dimulai dari apa yang kita punya. Jatuh bangun dalam merintis sebuah usaha itu biasa. Tapi itu adalah bagian dari prosesnya. Bagian proses. Jadi jangan mudah menyerah karena ini adalah proses yang memang harus kita jalani. Ini persoalan waktu, Besti. Persoalan waktu, Besti. Iya. Semua kan indah pada waktu. Intinya positive thinking saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Jeng Linda hadir di podcast Becak. Ya, banyak hal yang bisa kita petik di dalam sejarah berkembangnya keisang. Iya. Si Raja Pisang, kunci pisang. Cara enak makan pisang. Cara enak makan pisang. Banyak tonji pisang di luar, tapi kadang tidak enak dimakan. Adanya Jeng Linda ini mampu mengubah kunci yang tadinya tidak apa-apa menjadi ada apa-apanya. Iya. Teman-teman di luar sana, jangan pernah berhenti melangkah untuk melakukan satu usaha. Kalau Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak pernah akan merasakan bagaimana rasanya gagal. Kegagalan itulah yang membuat kita bisa sukses. Jangan karena kegagalan Anda langsung gulung tikar, tapi jadikan kegagalan itu menjadi motivasi, langkah awal untuk meraih suatu kesuksesan. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.